ada satu orang yang bisa mengelabui Chun Yun, Dewa Pedang. Pada saat itu, Chun Yun yang sedang menahan Time Jet terganggu oleh gelombang energi yang sangat besar. Karena itu, ketinggian Time Jet naik lagi dan pencairan mesin telah selesai. Pada saat yang sama, pintu masuk Time Jet mulai tertutup dan turbin Time Jet mulai mengeluarkan tenaga pendorong yang lebih kuat dan Time Jet melayang ke langit dengan kecepatan tinggi. Melihat Time Jet melarikan diri, Chun Yun bergidik. Siapa bilang kau boleh menyentuh barangku? Chun Yun segera mengenakan armor gadoliniumnya dan terbang ke langit mengejar Time Jet. Dengan partikel jet yang dilepaskan dari tangan dan kaki armor gadolinium, Chun Yun terbang dengan cepat. Aku harus menangkapnya. Kecepatan Time Jet terbang sangat mengagumkan. Sedikit demi sedikit, itu terlihat menjadi lebih kecil. Saat itu, Nano mengatakan sesuatu. Apakah Anda ingin mengaktifkan mode turbo, Tuan? Mode turbo? Iya, lakukan saja. Saat itu, turbo diaktifkan dan partikel pendorong dari punggung armor Nano keluar. Chun Yun melesat terbang dengan lebih cepat. Dengan sekejap, Chun Yun menembus atmosfer dan dia terbang ke angkasa. Jika yang dikenakan Chun Yun adalah armor yang biasa saja, maka itu sudah terbakar hancur karena kekuatan gesekan saat dia bergerak. Tetapi karena armor yang dikenakan Chun Yun terbuat dari gadolinium, itu tidak mudah untuk rusak. Bentuk Time Jet yang sedang bergerak menjauh akhirnya menjadi lebih besar dalam sudut pandang Chun Yun. Perlahan Chun Yun mampu mengejar Time Jet. Di dalam Time Jet ada seseorang dengan alis tebal dan senyum kuat di wajahnya. Dia adalah Dewa Pedang. Setelah terluka oleh serangan Chun Yun, dia bersembunyi. Tetapi kemudian dia muncul dan membajak Time Jet. Dia telah mati rasa selama bertahun-tahun. Namun sudut mulutnya terangkat karena dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sepertinya keberuntungan sedang berpihak padaku. Dia telah menghabiskan sepanjang malam untuk mencoba mengusir energi kegelapan milik Chun Yun yang bersembunyi di dalam hatinya dan seluruh tubuhnya. Dia telah menyerap inti dari 5 binatang roh. Dia telah mendapatkan kehidupan abadi. Jadi segera setelah dia melepaskan energi kegelapan itu, dia berhasil memulihkan tubuhnya dalam waktu kurang dari setengah jam. Sepertiga tubuhnya telah hancur, tapi sekarang dia sudah kembali normal. Padahal aku datang ke zaman ini untuk menghadapi iblis itu sebelum dia benar-benar menyerap kelima inti energi. Tujuan Dewa Pedang awalnya tidak ingin membiarkan Chun Yun menjadi lebih kuat. Tetapi bahkan Dewa Pedang dikalahkan oleh Chun Yun sebelum Chun Yun melangkah ke tingkat Heavenly Master. Jadi dia berpikir bahwa rencananya untuk mengubah masa lalu telah hancur jika Chun Yun tidak ditangani dengan cepat. Apa itu? Apakah itu jet waktu? Dia tidak menyangka bahwa Time Jet akan datang ke zaman ini. Dan saat itulah Dewa Pedang dengan cepat merevisi rencananya. Setibanya di sana, dia bisa melihat Chun Yun yang telah mencapai level Heavenly Master. Level yang benar-benar dia takuti. Jika dia bertarung dengan Chun Yun lagi, maka pertarungan antara makhluk abadi akan terjadi. Jika dua orang dengan level yang sama dan abadi, maka
pertempuran akan menjadi sulit. Beruntung ada jet waktu. Aku tidak perlu melawan Dewa Iblis secara langsung. Aku hanya perlu kembali ke masa sebelum dia lahir dan menyingkirkannya. Dengan rencana barunya itu, maka dia tidak perlu bertarung dan membuang-buang waktu dengan Dewa Iblis. Dia hanya perlu mencuri time jet itu dan pergi dari zaman ini. Jet telah melintasi stratosfer. AI Time Jet memberitahu penumpang berapa banyak Time Jet telah naik ke angkasa. Dewa Pedang belum pernah menguji hal ini, tetapi jika pada ketinggian yang seperti itu, dia berpikir akan sulit untuk Chiun Yewon mengejarnya. Walaupun Yewon memiliki armor nano atau Yewon mampu berjalan di udara, Dewa Pedang berpikir tidak mungkin Chiun Yewon mampu mengejarnya. Mesin Time Jet pasti sudah kembali normal karena sudah dapat terbang sejauh ini. Kalau begitu, kita akan pindah koordinat ruang dan waktu. Dewa Pedang mengancam Allen, salah satu anggota dari pasukan khusus Mawar Mati yang sedang duduk di kokpit. Wajah Allen berlumuran darah saat dia menggigit bibirnya. Dialah yang mengendalikan kapal selama ini dan nyawanya terancam ketika orang ini memasuki kapal dan memintanya untuk pergi ke koordinat ruang dan waktu yang dia tentukan. Dia tahu bahwa orang yang mengancamnya ini adalah monster. Dia mampu membunuh Anna hanya dengan menjentikkan jarinya dan memotong lengan kiri Allen. Armor yang dikenakan Allen mampu menghentikan pendarahannya, tapi masih terasa berdenyut-denyut. Di belakangnya, Dewa Pedang berbicara dengan suara dengki. Jika kau tidak ingin kehilangan lengan yang satu lagi, segeralah pergi ke koordinat ruang waktu ini. Lah, apa itu? Pintu masuk sisi kanan jet telah dibuka. Entry tak dikenali. Peringatan dari AI Time Jet membuat Dewa Pedang menyipitkan matanya. Dia sangat yakin bahwa mustahil untuk masuk ke dalam Time Jet yang telah melintasi stratosfer. Kemudian di telinganya dia mendengar suara langkah kaki. Lalu dia juga mendengar suara dering logam seperti sebuah pedang yang diseret. Dewa Pedang perlahan berbalik. Di sana, dia melihat Chiun Yewon sedang memegang pedang iblis langit. Sudah kuduga, kaulah yang membajak pesawat ini. Lalu energi yang sangat kuat terpancar keluar dari tubuh Chiun Yewon. Dewa Iblis. Suara kebencian dari Dewa Pedang. Matanya diwarnai dengan ketegangan yang ekstrim. Benar, aku yakin Dewa Iblis telah memasuki level yang sama denganku. Dewa Pedang menyadari bahwa jika dia bertempur dengan Dewa Iblis di sini, maka ini adalah pertarungan tanpa akhir. Tapi masalah sebenarnya adalah jika mereka bertarung di dalam Time Jet, maka Time Jet akan hancur. Jika itu terjadi, Dewa Pedang akan kehilangan kesempatannya untuk kembali ke masa lalu. Masih ada satu cara. Aku harus dapat mengusirnya. Dia memikirkan metode lain. Mungkin ada beberapa resiko dan kerusakan pada Time Jet, tetapi jika itu dapat mengirim Chiun Yewon pergi dari sini, dia dengan suka hati mengambil kesempatan itu. Namun, sesuatu yang tidak dia harapkan terjadi. Pergerakan ruang dan waktu ke koordinat yang telah ditentukan. Pada saat itu terjadi guncangan yang kuat di dalam Time Jet.
dan guncangan itu mengganggu keseimbangan Dewa Pedang dan Chunyewon. Berbeda dengan Time Pack, Time Jet adalah pesawat terbang yang mampu melintasi ruang dan waktu dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, sehingga seseorang harus duduk sebelum waktu keberangkatan. Saat Chunyewon dan Dewa Pedang yang nyaris tidak bisa menjaga keseimbangan mereka dengan kecepatan seperti itu, Allen yang sedang berada di kokpit berteriak, "Apakah menurutmu aku akan melakukan apa yang kau minta? Dasar monster sialan. Kalian akan mengembara melalui ruang dan waktu selama sisa hidupmu dan mati." Setelah dia mengatakan itu, Allen menembakkan pistol yang ada di depan kokpit. Sistem utama mengalami kerusakan. AI dari Time Jet terputus. Sistem utama benar-benar rusak sehingga lampu LED yang menerangi bagian dalam jet tidak berhenti berkedip. Jet yang telah memasuki ruang dan waktu bergetar. Pada tingkatan itu, tidak ada yang tahu di mana Time Jet akan berhenti. "Beraninya kau!" Dewa Pedang mencibir dengan marah dan mencoba menarik Allen dekat dengannya. Tapi sebelum itu bisa terjadi, Allen bergerak dengan cepat. Dia memasukkan pistol ke dalam mulutnya dan segera menembak. Allen bunuh diri. Dan tubuh Allen jatuh ke lantai jet. Satu-satunya pilot Time Jet sudah mati. Seolah amarahnya telah mencapai puncaknya, Dewa Pedang berteriak dan menatap Chunyewon yang masih memiliki wajah tenang. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi, Dewa Iblis. Mari kita hentikan ini untuk saat ini. Jika kita terus bertarung dalam situasi seperti ini, maka tidak akan ada yang menang. Tapi Chunyewon seperti tidak menghiraukannya. Dia segera menyerang Dewa Pedang. Dewa Pedang buru-buru mengeluarkan pedangnya untuk memblokir pedang hitam Chunyewon. Menatap Chunyewon, dia bertanya dengan ekspresi bingung. "Dewa Iblis, apa maksudnya ini?" Dewa Pedang, berhentilah beromong kosong. Dewa Pedang tambah kesal mendengar kata-kata Chunyewon itu. "Hei, Dewa Iblis, dengarkan. Dalam situasi seperti ini, keabadian tidak akan bekerja. Apakah kau pikir jika kita berdua mati di sini adalah masalah yang ringan? Jika Time Jet rusak dan tersapu oleh ruang dan waktu, maka tubuh kita akan menghilang. Apakah ketakutanmu akan kematian sebesar itu? Kau sangat takut akan mati, walaupun kau sudah hidup selama ini. Lucu." Mata Chunyewon berbinar sambil mengatakan hal itu. Rasanya seperti sesuatu yang penting telah terjadi pada Chunyewon. Dewa Pedang berpikir sesuatu pasti telah terjadi saat dia menjadi abadi setelah mencapai tingkat Heavenly Master. Iya, saat ini dalam menghadapi krisis, Dewa Pedang meminta untuk menahan gencatan senjata dengan lawannya saat ini, Chunyewon, hanya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Karena sepertinya Chunyewon tidak peduli akan nyawanya. Aku takut mati. Aku yang telah pergi ke masa lalu dan ke masa depan. Aku seseorang yang sudah seperti dewa, takut mati." Pada saat itu ketenangannya rusak. Dia tidak lagi acuh tak acuh. Hambatan emosional Dewa Pedang meledak saat dia berteriak pada Chunyewon. "Anak Dajjal, kau pikir kau ini siapa meledekku seperti itu? Hah? Menghadapi kematian? Kau berbicara seolah-olah kau berbeda denganku. Kau juga pasti takut akan kematian, kan?" Tiba-tiba pada saat
Dewa Pedang sedang asik membacot. Mata Dewa Pedang melebar. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah tubuhnya. Ada garis hitam muncul mulai dari bahu kanannya melintang di perut hingga paha kanannya. Jari-jari tangan kanan Dewa Pedang yang terputus jatuh ke lantai. Darah merah kental mengalir keluar dari bagian tubuh yang terpotong. Dewa Pedang tidak mengerti mengapa dia tidak dapat bereaksi pada gerakan Chunyewon itu. Dia telah memblokir pedang Chunyewon dengan jurus Unification of the Blade, teknik pedang tertinggi miliknya. Itu adalah teknik terbaik yang bisa dia pikirkan. Namun Chunyewon telah menebas teknik itu dengan pedangnya. Jurus apa yang kau gunakan itu? Ini adalah True Sky Demon Sword yang sempurna. Apa? True Sky Demon Sword yang sempurna? Dewa Pedang gemetar. Rasanya seperti tubuhnya yang telah terbelah akan jatuh kapan saja. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Energi kegelapan dari Chunyewon yang pernah dia hadapi sebelumnya sangat ganas. Tetapi sekarang sepertinya kegelapan yang sebenarnya, seolah-olah dia telah memasuki jurang maut. Rasanya seperti dimakan oleh kegelapan. Dia mencoba untuk menggunakan energi dari 5 binatang roh di tubuhnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Chunyewon telah memberikan luka dan merobek tubuhnya. Berarti dia harus segera menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat. Akan tetapi, bagaimana ini mungkin? Mengapa ini? Luka di tubuhnya yang diberikan oleh Chunyewon tidak dapat sembuh kembali. Pada saat itu, dia seperti sedang menunggu tubuhnya jatuh ke lantai. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Jika regenerasi tidak berhasil, haruskah aku memotong bagian yang lainnya? Tiba-tiba Dewa Pedang memikirkan sesuatu. Namun pertanyaannya adalah, apakah Chunyewon akan memberikannya waktu untuk melakukan hal itu? Dia bingung. Dan kemudian sesuatu seperti gas bocor keluar dari kokpit Time Jet. Ternyata efek dari serangan jurus Chunyewon tadi setelah menembus tubuh Dewa Pedang. Serangan itu pun merusak kabin Time Jet. Karena Time Jet saat ini sedang bergerak dengan sangat cepat, sehingga retakan yang terbentuk dari serangan Chunyewon tadi menjadi lebih besar. Kau ini, ternyata kau benar-benar berencana untuk mati bersama ya. Dengan wajah pucat, Dewa Pedang menanyakan hal itu. Jika Time Jet benar-benar hancur, maka bukan hanya dia, tetapi bahkan Chunyewon juga akan mati. Dengan suara dingin, Chunyewon berbicara. Tidak, yang akan mati hanya kau. Apa? Chunyewon menendang tubuh Dewa Pedang. Pada saat itu, tubuh Dewa Pedang yang telah terkena tebasan pedang Chunyewon yang nyaris tidak dapat berdiri lagi, terbelah dari bahu hingga paha dan terseret ke tempat lubang itu berada. Dewa Pedang mencoba menghentikan satu bagian tubuhnya agar tidak tersapu oleh ruang dan waktu yang hampa. Namun, energi iblis langit yang telah menembus ke dalam tubuhnya telah menyebar. Mengapa ini terjadi kepadaku? Aku adalah makhluk abadi. Aku adalah makhluk kekal. Dewa Pedang seperti kehilangan akal sehat. Dia seakan-akan telah menjadi gila. Ketika energi internalnya tidak bekerja dengan baik, Dewa Pedang memegang apapun yang dia bisa dengan tangan kirinya dan menarik dirinya kembali ke dalam jet. Tapi
Chun Yun menghunuskan pedang iblis langit miliknya. Dan dia berbicara dengan nada dingin seperti biasanya. Kau sudah cukup lama untuk hidup. Jadi sekarang saatnya kau mati. Kali ini dia memotong tenggorokannya. Darah menyembur keluar dari leher Dewa Pedang. Dewa Pedang yang sepertinya masih ingin mengatakan sesuatu jatuh di angkasa yang luas. Tubuhnya tersedot dalam ruang dan waktu antar dimensi. Kepala dan tubuh Dewa Pedang tersapu oleh arus ruang dan waktu dan menghilang. Bahkan tubuh abadi hanyalah debu di hadapan aliran besar ruang dan waktu. Lubang di dalam jet menjadi lebih besar dan Chun Yun segera mencapainya. Dia lalu menggunakan energi dingin untuk membuat es dan menutupi lubang itu. Lalu kekuatan sedotan dari ruang dan waktu yang menyedot isi jet terhalang oleh es. Namun tekanannya begitu kuat sehingga Chun Yun harus membuat es dengan sangat tebal. Ini hanyalah solusi sementara. Chun Yun melepaskan lebih banyak energi es untuk memastikan bahwa dinding di dekat lubang juga tetap membeku. Dia tidak tahu detailnya, tapi dia harus bergegas. Chun Yun segera berlari ke kokpit. Nano, bisakah kau meretas pesawat ini dan mengeluarkanku dari sini dengan aman? Ada kerusakan pada dashboard utama, jadi mungkin sulit untuk menyesuaikan dengan peretasan. Kau harus melakukan sesuatu, atau kita berdua akan mati di sini. Saya akan mencoba meretas. Tolong letakkan telapak tangan Anda di papan kokpit. Chun Yun segera meletakkan telapak tangannya di hadapan papan kokpit. Lalu armor nano yang ada di tangan kanannya mengeluarkan seberkas cahaya dan menembus papan yang telah rusak. Memasuki sistem pencadangan. Seiring dengan suara nano, telinga Chun Yun mendengar suara retakan es. Tampaknya energi es yang digunakan untuk menutupi lubang tidak cukup kuat. Hal ini akan berbahaya jika dia tidak segera dapat mengendalikan time jet ini. Chun Yun masih menanti dengan tatapan tidak sabar ketika lampu LED dari time jet yang berkedip terus-menerus menyala. Pada saat yang sama, tombol di papan utama juga menyala. Beberapa memang tidak menyala, tetapi semuanya sudah berjalan normal. Nano, apakah sudah selesai? Tampaknya perangkat pengaturan koordinat telah rusak. Jadi, kita akan menabrak dataran tanah saat keluar dari ruang dan waktu. Apa maksudmu? Ini berarti kita akan mendarat di ruang dan waktu yang berbeda dari zaman asli Anda. Wajah Chun Yun mengeras. Seperti yang dikatakan Nano, ini berarti dia akan memasuki waktu dan zaman yang tidak dia ketahui. Dia mendengar lagi suara retakan es. Mereka telah kehabisan waktu. Sepertinya daya tahan time jet sudah tidak bertahan lama lagi. Sebentar lagi time jet akan pecah. Bagaimana ini? Oh, Munko, maafkan aku. Pada saat itu, di dalam benak Chun Yun, dia melihat bayang Munko membawa seorang anak. Jika dia mati, dia tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi. Sambil menggigit bibirnya, Chun Yun bertekad sambil memerintahkan Nano. Nano, tetap lanjutkan. Baik, keluar dari aliran ruang dan waktu. Begitu Nano selesai berkata, time jet bergetar hebat. Aliran ruang terdiri dari 5 garis warna yang berbeda yang dapat dilihat melalui kaca depan kokpit. Untuk sesaat, time jet melesat.
Tekanan kuat terjadi, seperti yang terjadi ketika Jet memasuki aliran ruang dan waktu pada awal. Junhyun meraih pegangan di papan kokpit dan memegangnya. Jika dia melepaskan papan utama, koneksi yang dimiliki Nano dengan Jet akan terputus. Dia berusaha untuk tidak bergerak sebanyak mungkin, dan ruang di luar jendela yang terbuat dari 5 warna mulai berubah. Mereka berhasil keluar dari arus ruang dan waktu, tepat saat es yang menutupi lubang pecah. Pada saat yang sama, tubuh Junhyun yang memegang papan tersedot keluar dari Jet dengan kekuatan yang luar biasa. Segera mengaktifkan armor Gadolinium Nano. Bahkan Yeon sendiri tidak menyadari dia sudah berada di dalam armor Gadolinium Nano. Tapi armor itu tampak terlihat berwarna merah dan di beberapa bagian ada campuran berwarna biru. Junhyun menembus atmosfer. Nano, di mana aku berada sekarang? Di dalam area mesosfer pada ketinggian 60 km. Mesosfer lebih tinggi dari stratosfer, area yang sama dengan saat Time Jet memasuki ruang aliran dan waktu. Aku masih berada di angkasa. Junhyun memutuskan untuk kembali ke dalam Time Jet. Namun, Time Jet yang sudah terjatuh meledak. Mungkin jika Junhyun sedikit terlambat keluar dari Time Jet itu, dia akan mati dalam ledakan itu. Dia tidak punya pilihan selain turun sekarang. Nano, aktifkan mode terbang. Beralih ke mode penerbangan. Tubuh Junhyun dengan cepat bergerak menuju daratan. Bagian luar armor Nano yang berwarna merah perlahan kembali ke warna aslinya saat dia semakin dekat ke daratan. Nano, berapa lama lagi kita akan mencapai daratan? Junhyun akhirnya dapat melihat daratan, namun bukan daratan Jianghu yang penuh dengan tanaman hijau. Ketinggian 15 km. Ketinggian 14,5 km. Ketinggian 13 km. Saat Junhyun turun, dia melihat gedung-gedung besar. Bangunan apa itu? Ada juga rerumputan dan gunung di sekitarnya. Ada pepohonan, tapi lebih seperti dunia yang berwarna abu-abu. Bangunan yang beratap bujur sangkar, bahkan bukan rumah berubin. Tubuh Junhyun semakin dekat dengan tanah. Pada akhirnya, Ketinggian 300 meter. saat memasuki ketinggian itu, Junhyun telah mendekati gedung-gedung besar. Mata Junhyun terkejut saat melihat dinding transparan yang dimiliki gedung itu. Dia bergerak cepat, tetapi dia bisa melihat banyak orang di dalam dinding transparan. Kita akan segera mendarat. Ketinggian 100 meter. Tubuh Junhyun segera mendarat di tanah yang berwarna abu-abu gelap. Dia berdiri menegakkan dirinya. Helm dalam armor Nano pun terbuka. Lalu dia menatap dunia yang baru pertama kali dia saksikan. Dunia yang dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi. Ini bukan dunia yang aku kenal. Apa itu? Ada seseorang jatuh dari langit. Iya, sepertinya dia jatuh dari gedung. Apa-apaan sih? Masa di zaman seperti ini ada pendaratan superhero? Apakah mereka sedang syuting? Atau mereka sedang acting menjadi Superman? Orang-orang segera bergerombol mengelilingi Junhyun. Orang-orang yang menggunakan pakaian yang belum pernah dilihat Junhyun menatap ke arah Junhyun.
Tatapan mata Chun Yun dan mereka sama terkejutnya. Chun Yun mewaspadai kemunculan mereka yang datang secara tiba-tiba. Nano, di mana sebenarnya ini? Saat Chun Yun melihat sekeliling dengan tatapan bingung, Nano menjawabnya. Berdasarkan sinyal Wi-Fi yang terdeteksi, umur koordinat tersebut adalah tahun Masehi 2069 bulan Februari tanggal 19. Akhirnya 483 chapter novel tentang perjalanan Chun Yun kelar saya bacotin. Dengan ini tanggung jawab saya untuk menyelesaikan cerita ini selesai. Terima kasih. Kalian sudah nemenin saya selama ini. Terima kasih atas segala dukungan support kalian. Terus dukung saya untuk melanjutkan kisah Chun Yun. Tapi saya lumayan sedih, geng, ngeliat lebih banyak jumlah penonton daripada jumlah subscriber. Tapi itu hak kalian lah mau subscribe apa enggak. Yang penting tanggung jawab saya menyelesaikan perjalanan Chun Yun ini selesai. Jika kalian berpendapat bahwa saya harus melanjutkan ceritanya, subscribe biar saya tahu berapa banyak orang yang ingin melanjutkan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Perjalanan Dewa Iblis season pertama tamat.